Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adana li'ada wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Kajian kita pada malam ini yaitu At-Tafsir Al-Quran dari Ibnu Abbas dan Aisyarut Tafasil, tepat yaitu surat A'raf ayat 29. Silakan dibuka surat A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimul dhalalah. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa qulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa laikal balad la haula wa la quwwata illa billah. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kemarin telah kita kaji bahwa Allah itu Maha Suci dari jauh dari ridho terhadap fawahish, apalagi perintah terhadap fawahish itu. Jadi Allah sama sekali tidak ada sifat yaitu ridho terhadap fawahish, kelakuan-kelakuan keji, jahat, apalagi kelakuan-kelakuan menjijikkan yaitu zina ataupun riba. Itu Allah jauh, apalagi memerintahkannya. Kul katakan Muhammad, amara Rabbi, telah perintah siapa Rabbi Tuhanku bil qisti, dengan adil, dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Adil dalam ucapan, adil dalam hikmah, adil dalam amalan. Jadi qist itu maknanya adil, yaitu wastun baina syirki wal ilhad, tengah-tengah di antara syirik dan melampaui batas. Karena itu Ibnu Abbas mengatakan al-qistu itu la ilaha illallah. Lafaz qistu itu lafaz la ilaha illallah.
Ya yu'badallah wahdah. Itu Allah disembah hanya Allah saja. Hanya Allah Maha Esa, tidak boleh ada duanya ataupun lainnya. Waqimu dan menetapkanlah kalian wujuhakum pada wajah kalian, maksudnya menghadapkanlah kalian semua dengan wajah kalian yaitu inda kulli masjidin, ketika saben-saben sujud, artinya ketika setiap sholat, supaya menghadapkan wajah kalian kepada kiblat yang diperintahkan, yaitu menuju Allah. Waqimu wujuhakum itu artinya adalah wastaqimu wastaqbalu biwujukum inda kulli masjidin. Setiap sholat, ketika setiap sholat, wad'uhu dan menyembahlah kalian kepada Allah mukhlisina secara murni semua, orang yang memurnikan semua, lahu kepada Allah ad-dina terhadap agama. Memurnikan kepada Allah ibadah dan tauhid, kama badaakum seperti halnya memulai Allah pada kalian, yaitu pada hari perjanjian. Apakah di situ beruntung, sukses atau celaka? Orang yang arif ataupun mungkir, membenarkan ataupun mendustakan. Di awal Allah ciptakan kamu sekalian seperti itu. Di antara baik dan jelek, sukses, celaka, bejo, tahu dan mungkir, membenarkan dan mendustakan. Nah itu pada saat itu Allah awali penciptaan kalian seperti itu, yaumul misaq. Ta'uduna, akan kembali kalian semua terhadap hal demikian itu. Ya, tergantung kehendak Allah. Allah memulai ciptaan kalian seperti awal ulangan. Ya, akan dikembalikan kalian semua setelah mati, yaitu ahyaan dalam keadaan hidup juga, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Itu namanya ta'udun. Farikon, segolongan waktu di dunia itu ada. Memberi hidayah siapa Allah pada farikon. Allah memuliakan mereka dengan makrifah dan bahagia sukses, yaitu orang yang tompo buku catatan amal dengan pakai tangan kanan. Wa farikon dan segolongan hakko wajib alaihim atas mereka farikon apa dhalalatu sesat. Ahanahullahu bin mukroh, Allah hinakan mereka dengan kemungkaran, wasaqawah dan celakaan. Mereka itu adalah tinompo buku catatan amal dengan pakai tangan kiri. Kenapa? Innahum, sungguhnya mereka itu ittakhadhu, ini alasannya. Mengambil mereka, berkata, sungguh Allah tahu bahwa mereka itu adalah mengambil asyayatin pada beberapa setan, auliaa pada beberapa Tuhan, kekasih. Mereka jadikan setan itu Tuhan-Tuhan mereka. Hawa nafsu cocok dengan setan-setan itu. Min dunillah, dari selain Allah. Bahkan kelakuan seperti itu ayah sabun, dan menyangka mereka. Menyangka ahli dhalalah tadi. Annahum, bahwa sungguhnya mereka itu muhtadun. Diberi hidayah mereka dengan agamanya Allah. Menganggap begitu itu benar. Lakon-lakon bid'ah begitu itu benar. Lakon-lakon syirik, ta'ayur, riya, sum'ah itu benar. Menganggap mereka itu dapat hidayah. Ya, makanya sulit. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudu, mengambillah kalian zinatakum pada hiasan kalian. Pakailah pakaian kalian, hiasan-hiasan kalian inda kulli masjidin. Ketika setiap masjid, maksudnya inda kulli waktu sholatin. Ketika setiap waktu sholat dan tawaf. Kalau mau sholat, pakailah pakaian kamu yang baik-baik. Jangan sampai dibuat yang lain. Jadi sholat itu kalau perlu yang baik-baik, yang indah-indah. Wakulu, dan makanlah kalian dari daging dan gajih yang diharamkan ataupun dilarang oleh ahli kitab. Wasrobu, dan minumlah kalian dari susu. Wala tusrifu, dan jangan sampai melampaui batas kalian semua.
Jangan kau haramkan atau ibadat hal-hal yang baik dari rezeki termasuk daging dan gaji itu atau hewan yang disebutkan orang-orang ahli kitab, bahiro, saibah, wasilah, ham. Nah, itu semuanya halal boleh itu, tidak ada yang mengharamkan. Allah dan Rasul tidak pernah mengharamkan. Nah itu jangan kelewat atas. Malah babi kau sembelih, anjing kau sembelih, malah unta yang dikatakan bahiro, saibah, wasilah, am malah tidak boleh. Nah, ini namanya kebalik-balik hukum itu. Yang disebut walatus ribu. Innahu sungguhnya Allah itu layu ibu. Tidak mencintai siapa Allah al-musrifina, kepada orang-orang yang melampaui batas. Dari hukum halal kepada haram. Asalnya halal diharamkan. Malah kebalik, sing haram dihalalkan. Makanya jangan dibolak-balik. Nah, insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Adapun kesimpulan daripada ayat 29, 30, 31 ini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, wujubul adli fil qawli wa fil hukmi. Wajib berbuat adil baik dalam ucapan ataupun dalam hukum. Nah, ini tidak boleh. Adil itu umpama pisau itu ya di bawah dan di atas sama tajamnya. Kalau dihantamkan di atas ya tajam, di bawah ya tajam. Jangan hukum itu ke bawah tajam, ke atas tumpul. Ini namanya pilih-pilih, tebang pilih. Tidak boleh. Harus adil baik dalam ucapan para hakim-hakim ataupun hukum yang diterapkan. Ucapan hakim yaitu orang-orang yang menghukumi, menghadapi siapapun sama, di mata hukum sama. Yang kedua, wujubu ikhlasil ibadah, sholatan kanat au du'aan lillahi ta'ala. Wajibnya memurnikan ibadah, baik itu sholat adanya atau doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib memurnikan ibadah itu, baik sholat adanya ataupun doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus murni. Disebut murni itu benar dan muafakoh. Benar terus muafakoh. Benar itu ya Quran hadis itu benar. Muafakoh cocok karo kelakuan Nabi dan sahabat. Yang ketiga subutul qadar, tetapnya qadar. Namanya qadar itu sudah ditetapkan. Ya termasuk orang-orang yang sebenarnya salah tapi ngaku benar. Ya, itu yang paling berbahaya, anggapannya itu benar padahal salah. Keempat, wujubu satril aurah fis shalah. Wajibnya nutupi aurat di dalam waktu sholat. Kalau perempuan semua tubuh selain wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki yaitu lutut sampai yaitu pusar. Itu laki-laki. Kalau perempuan wajib semua tertutup. Kecuali tangan dan wajah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Pastikan besok akan kita kaji lebih seru lagi tentang hukum-hukum. Semoga Allah paring barokah. Al-afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa. Saya ulangi lagi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.